Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cerdas. Jadi Sobat RH sekalian, di depan saya ada seorang pengamat, peneliti ya, yang saya sering baca beritanya, sering sekali komentar mengenai kepolisian. Nah, saya kira penting kita ya. Kan selain kasus Sambo ya, banyak sekali kasus yang diduga terpaksa kita mengatakan yang melibatkan pimpinan Polri atau pucuk pimpinan Polri atau pejabat Polri atau pejabat tinggi Polri atau perwira tinggi Polri kan. Misalnya kasus Munir ya kan. Kemudian kasus Kanjuruhan misalnya itu. Kemudian kasus KM 50 ya kan. Kemudian kasus apa lagi? Kasus tadi biasa yang kemarin narkoba. Kemudian kasus Sambo ini sendiri atau Yosua. Sekarang Ismail Bolong, ya kan? Keterlibatannya itu bisa di mana saja, bisa sebagai pelaku, bisa sebagai pihak yang katakanlah memoderasi proses penyelidikannya. Kira-kira begitu. Kan penyelidikan dan penyidikan di tangan mereka, kan? Betul. Kalau mereka termasuk juga kasus Novel Baswedan. Betul. Mungkin pelakunya bukan di lingkungan mereka, tetapi ketika dalam proses penyelidikan dan penyidikan masyarakat kok jadi tidak puas kan? Nah. Apa yang terjadi, Mas Bambang sebenarnya? Ya, salah satunya ini adalah dampak dari kewenangan yang besar yang diberikan pasca reformasi 98 ya. Pasca reformasi 98 ketika TNI dan Polri dipisah, ternyata malah Polri ini malah menjadi kekuatan baru yang sangat dahsyat dengan kewenangan yang sangat besar. Polri bisa membuat peraturan sendiri dan melaksanakan sendiri dan juga melakukan pengawasan. Kewenangan yang besar ini yang akibatnya mengakibatkan potensi abuse of power lah. Dan ini tentunya ada 3 faktor dalam kriminologi ya. Kawan-kawan kepolisian apa? Kalau Mas Bambang apa backgroundnya? Ilmu politik saya, Bang. Oh, ilmu politik. Tapi saya sempat belajar lah terkait dengan crime prevention gitu. Ada 3 faktor kejahatan kan, niat, kesempatan, dan kemampuan dan seperti itu. Kemampuan sangat luar biasa karena diberikan kewenangan yang sangat besar oleh negara. Kesempatan juga luar biasa. Niat ditambah niat aja. Ya, tambah niat. Niat kalau sejak awal seseorang masuk ke kepolisian tentunya sangat baik lah, mulia lah Bang. Seseorang ya siapa sih kita mendorong anak-anak kita misalnya seperti generasi masuk polisi lah, jadi polisi yang baik kan, seperti itulah awalnya seperti itu. Kira-kira orang mau jadi polisi itu karena pengen kaya atau pengen mengabdi? ini lanjutannya Bang. Karena ada kesempatan yang sangat besar, kemenangan yang besar, akibatnya peluang untuk kaya itu sangat besar. Seperti itu. Dan ini diberikan ruang untuk berbuat menyalahkan kewenangan ini ya, diberikan ruang karena pengawasan dilakukan oleh mereka sendiri gitu. Nah, jadi saya terus terang aja bingung gitu kalau ngomong soal polisi ini mau dari mana ya. Mas Bambang, kalau kita bicara tentang pembenahan struktural ya, menurut Mas Bambang perlu nggak itu ke polisi? Kita zigzag aja ngomongnya, pembenahan struktural. Jadi kalau struktur kan sekarang kan seperti struktur komando dari Sabang sampai Merauke, polisi kelas Polsek sampai kelas Mabes Polri, itu satu rantai ya. Itu kan sama aja dengan mereka, seperti ada 2 institusi militer di Republik Indonesia, satu TNI yang alat perang dan memang harus ada di suatu negara, dan 2 adalah Polri yang juga alat perang juga tiba-tiba karena dia bisa pakai bersenjata laras panjang dan lain sebagainya. Jadi mau mendalamin nggak soal reformasi struktural? Iya Bang, Undang-Undang 2 tahun 2002 itu memberikan ruang untuk itu gitu loh. Dan makanya bagaimana sih sebenarnya konsep Undang-Undang 2 tahun 2002 itu dibentuk ketika itu gitu. Memang saat itu memang concern masyarakat memang ingin memisahkan TNI dan Polri itu saja. Tapi ternyata kita memberi cek kosong pada kepolisian sehingga diberikan kewenangan yang sangat besar itu terkait dengan kontrol dan pengawasan yang lemah. Itu yang mengakibatkan semua ini terjadi. Persoalannya bukan hanya kontrol dan pengawasan, tapi kita biasa mensejajarkan 2 institusi ini, TNI, Polri, kemudian Kapolri,
Panglima. Apa ya? Ini lebih berat, lebih sadis lagi bang. Kapolri ini di bawah presiden gitu loh. Apa itu? Panglima TNI. Panglima masih ada Kementerian Pertahanan yang mengatur peraturan kebijakan terkait anggaran misalnya di Kementerian di TNI kan. Polri enggak, langsung presiden mereka minta sendiri. Itu sendiri kan menurut saya jadi justru lompat mereka. Betul. Dia melompati dan injak kepala bapaknya kan tadi kan bagian dari ABRI kan. Dia cuma setara kepala staf saja kan, itu. Tapi tiba-tiba dia lompat tapi nginjak kepala sadis itu bapaknya kan. Maksudnya dia mengatasi kan. Iya, mengatasi semuanya. Makanya apa itu memang saya sekian lama sudah menyampaikan bahwa perlu 20 tahun ini perlunya revisi undang-undang 2 tahun 2002 gitu. Gitu. Kan orang biasa satu napas ya, sama TNI dan Polri ini kok jadikan satu napas. Sebenarnya bahkan dia sekarang bahkan dianggap lebih tinggi kan langsung presiden. Sebenarnya kalau kita bicara tentang size ya kan, apa ya memang mau dia satu napas kan di konstitusi kita satu alat pertahanan, satu alat keamanan. Walaupun sebagai orang hukum tata negara saya mengatakan itu keliru. Sebenarnya dia bukan alat keamanan. Itu kan kita harus membedakan state security dengan human security. Kalau state security itu fungsi TNI itu mestinya. Karena negara. Jadi pertahanan dan kawan itu satu kesatuan. Ini public security. Ini public security atau human security, bahkan keamanan manusia, public security. Jadi tapi konstitusi tidak membedakan itu. Konstitusi hanya membedakan antara pertahanan dan keamanan, pertahanan TNI, keamanan polisi. Nah, oke, kita lepaskan dari lepaskan dari kesalahan perumusan dalam konstitusi. Yang kita ingin tempatkan itu secara objektif. Sebenarnya sebaiknya polisi itu bagaimana secara struktural? Apakah ia sama besarnya dengan institusi TNI sehingga kalau kita bilang itu tuh seperti ada counterpartnya, ya kan? Polri, Kapolri counterpartnya Panglima TNI, ya kan? Kapolda counterpartnya Panglima Kodam, kan kira-kira begitu. Ini counterpartnya apa? Sampai ke bawah, bahkan di bawah itu polisi tentara kan nggak punya polsek. Ada koramil. Ya. Kemudian jadi sama. Gini bang. Ini memang kalau kita kilas balik ya. Ini kan problem keamanan itu kan bukan persoalan kepolisian saja kan. Tapi selama ini direduksi hanya sekedar persoalan kepolisian ya. Padahal banyak aspek terkait dengan keamanan ini. Oke lah, pertahanan silahkan TNI yang memang itu domainnya TNI seperti itu. Tapi keamanan dipegang kepolisian sendiri yang memunculkan akhirnya memunculkan masalah lagi. Salah satu contoh yang paling aktual adalah kasus Kanjuruhan gitu. Kenapa polisi bisa masuk dalam industri? Ini kasus Kanjuruhan ini yang nyolok dan korban, tapi industri ini kan bisa banyak hal kan, industri tambang semuanya kepolisian masuk ke situ. Padahal ini sebenarnya adalah domain security industri gitu. Dan saat ini semua terkait dengan keamanan ini ujung-ujungnya polisi yang mengatur. Akibatnya peraturan-peraturan mereka yang bikin dan efeknya ketika ada problem tentunya akan muncul konflik kepentingan seperti itu. Kayak kasus Kanjuruhan, kenapa sampai sekarang tidak tuntas gitu? Salah satunya ya karena ada konflik kepentingan gitu. Mereka yang menjaga, mereka dalam tanda kutip mereka yang mendapatkan cuan kan. Ketika ada problem, mereka tidak mau disalahkan juga gitu dalam kasus Kanjuruhan seperti itu. Itu yang jadi masalah. Makanya ini juga salah satu PR yang mungkin Cak Munir dulu bergerak ya terkait dengan perumusan undang-undang keamanan nasional ya. Undang-undang keamanan nasional kita belum punya, tapi undang-undang kepolisian kita punya. Jadi saya agak bingung jadi lalu kita harus dari mana itu, bro? Harus dari mana? Saya panggil bro atau mas itu ya. Silakan. Kita harus dari mana? Karena kalau saya sih sebenarnya ini oversize sudah polisi ini. Ya, itu banyak hal ya yang perlu ditata ulang gitu loh. Kalau memulai dari undang-undang kepolisian jalannya masih panjang. Sementara harus ngomong dengan parlemen dan yang lainnya panjang. Yang terkait dengan kultur yang militeristik tadi, bang. Salah satu yang jadi problem itu kan juga peraturan-peraturan di internal kepolisian yang ramai terkait kasus Sambu misalnya, pembunuhan itu yang kemarin juga menyeret banyak personil ya terkait dengan obstruction of justice seperti itu. Mereka masih menggunakan peraturan-peraturan yang militeristik gitu. Mereka ada
sidang etik, sidang disiplin. Padahal sebagai polisi yang modern, yang profesional, dan dia adalah bagian dari masyarakat sipil, seharusnya kan tunduk dan di bawah peradilan sipil, peradilan umum kan Bang, seperti itu. Sementara saat ini antara sidang etik atau sidang pidana lebih dulu mereka masih tarik ulur, ujung-ujungnya ya suka-suka mereka. Iya, seperti itu. Nggak ada governance yang harus mereka. Betul, nggak ada pertanggung jawabnya seperti apa, suka-suka saja. Kasus Napoleon Bonaparte misalnya sudah divonis, sampai sekarang belum sidang etik. Tapi kasus Sambo belum sidang, semuanya sudah etik, PTDH lagi seperti itu. Ini kan jadi maunya polisi itu apa? Kita sebagai masyarakat kan mencatat itu semua gitu. Iya. Aduh, gimana ya? Begini, kita udah satu-satu juga. Kita udah satu-satu. Yang paling jelas itu adalah soal illegal activities ya di kepolisian itu. Illegal activities, kemudian yang memunculkan illegal money pastinya kan, uang-uang ilegal itu. Kalau kita lihat dalam kasus Sambo itu kan luar biasa. Bagaimana seorang bintang 2, seorang irjen yang gajinya konon cuma 30 jutaan dengan gaji dan tunjangan kan, 30 jutaan, dan itu pun baru dia jabat kira-kira 2 tahunan lah ya. Bisa punya harta yang sedemikian luar biasa. Dia belum melaporkan KPN. Tapi kasat mata kita lihat rumah aja. Dia punya rumah di Saguling, rumah pribadi kan, rumah di Jalan Bangka, rumah di Magelang. Itu baru 3 rumah yang terekspos karena kasus ini. Dia punya 3 Lexus. Lexus yang dipakai oleh Putri, yang modelnya kayak Alphard, ya kan? Kemudian, Lexus yang Alphard ada ya? Saya nggak paham malah. Ya, saya lihat gambarnya Lexus. Jadi, karena Lexus kan Toyota juga. Kemudian Lexus untuk pengawal, ya, yang ditempati Yosua dan kawan-kawan, dan Lexus yang dipakai Verdi Sambo sendiri, ya kan? Bayangkan. Harga Lexus itu saja diperkirakan 3 mobil saja 2,5 miliar sudah diperkirakan. Belum lagi harga rumah di sana di Jalan Bangka. Kita tahu Jalan Bangka daerah Kemang itu daerah mahal. Super mahal. Kemang ya. Daerah Kemang. Lalu di daerah Magelang juga ya, pasti nggak murah-murah juga. Nah, bayangkan. Lalu ada isu uang sampai fantastis triliunan, ya kan? Kemudian mampu membayar seorang pengacara yang idealis, ya kan? Karena di angkatan saya agak kecewa juga. Yang tadinya sangat idealis, tapi kira-kira berbeda arah. Kan nggak mungkin lah kalau cuma dibayar sekitar 2 merah, ya kan? Ya kan? Konon dibayar sampai 2 digit M, ya kan? Kira-kira begitu. Konon, ya. Artinya dibayar puluhan miliar gitu. Saya nggak habis pikir, dari mana sumber kekayaan itu? Gitu. Artinya kan itu kasat mata, kalau misalnya mau dilakukan TPPU, itu kan sudah sangat layak. Tapi seolah-olah tutup mata aja pihak kepolisian terhadap fenomena itu. Gimana, Bro? Aturan LHKPN kan sebenarnya sudah lama kan Bang? Iya. Fakta-faktanya pelaksanaan LHKPN oleh personel kan ya anggot-anggotan kan, setahun 2 tahun belum tentu. Sanksinya. Iya, dan itu kan sukarela kan Bang? Sukarela. Iya, saya melipir pernyataan dari salah satu senior kepolisian dalam podcastnya gitu Pak. Betul kalau salah. HKPN itu bohong-bohongan itu jadi saya miris dengan pernyataan itu juga gitu loh. Artinya selama ini kita dibohongi dengan HKPN itu. Sebenarnya bukan bohong ya. Bohong itu ya, tetapi begini, kelemahan HKPN itu adalah kalau kita misalnya rumah kita isi, rumah itu NJOP. Ya. Padahal antara NJOP dan harga pasar jauh bisa 10 kali lipat. 10 kali lipat. Iya kan? NJOP-nya 1 miliaran, tapi harga pasarnya bisa 10 miliaran. Gini Bang, NJOP aja lah. Iya. Hartanya lebih dari NJOP itu loh. Laporan itu loh kalau kita di Bangka NJOP ini kan sudah tinggi. Iya. Nggak masuk akal juga kalau dibandingkan dengan penghasilan ya seperti itu. Artinya kan dari mana uang-uang itu gitu loh. Dan ini profilnya ya kan. Saya ya, dan celakanya hampir semua perwira tinggi ya begitu. Ya kan? Saya pernah misalnya menemani ya di daerah Palu, kok ada tuh kejuaraan yang ini ada gangguan sedikit. Kejuaraan atas nama Kapolda. Tapi Kapoldanya Kapolda tempat lain. Itu miris lagi lah. Kapolda Sulawesi Tengah. Saya nggak mau nyebut namanya. Kejuaraan bulu tangkis piala. Dia nggak nyebut Kapolda apa? Piala titik. Tapi orang itu sekarang bukan Kapolda di situ.
Dan nggak pernah juga jadi Kapolda di situ kayaknya. Bukan juga daerah asalnya. Kok bisa ya? Gitu loh. Kalau seperti itu kan narut nama, yang penting sponsor kan boleh-boleh aja bang. Ini persoalan good governance. Iya. Ya kan? Nah, justru itu persoalannya. Maksud saya ketika dia bisa digunakan namanya, itu kan tambah parah berarti dari sisi good governance-nya kan? Ya, itu sebagai pejabat publik kemudian tidak etis kan? Iya, itu. nggak boleh dong. Ya, Iya, ya. kan? Nggak, maksudnya dia nggak ada korelasinya. Nggak ada korelasi ya. Ketua umum PBSI juga enggak. Kira-kira begitu. Dan kalau kita lihat misalnya mereka kasat mata itu mempertunjukkan hartanya kan, yang kemarin yang ribut misalnya kan, yang ada cincin safir, kemudian ada baju Burberry ya kan, yang berapa juta, lalu jam tangan kayaknya Richard Mille gitu ya, 1 M-an gitu. Ya. Dari mana itu kan? Jadi Saya membayangkan kalau gaji saya 100 juta aja saya nggak berani. Beli yang begitu-begituan. Ibaratnya sayang duitnya. Maka ada dua kemungkinan kan, mereka banyak sekali uangnya atau menerima gratifikasi. Ya, kalau bukan gratifikasi dari mana bang? Makanya. Ya, kalau bukan gratifikasi artinya pungutan liar kan? Iya. Dan kalau saya melihat peraturan-peraturan di kepolisian saat ini itu seolah dilegalkan bang. Satu yang paling terakhir muncul barusan seminggu 2 minggu kemarin itu terkait dengan peraturan Polri terkait dengan penyelenggaraan olahraga. Iya. Penyelenggaraan olahraga itu ada domainnya security industri kan? Iya. Industri olahraga. Tetapi pengamanannya menggunakan pengamanan kepolisian. Oke. Berapa personel yang dikerahkan untuk mengamankan industri olahraga? Iya. Apakah ada PNBP terkait yang masuk ke negara dengan menggunakan tenaga personel itu? Iya. Artinya biaya yang dikeluarkan panitia pelaksana penyelenggara olahraga itu masuk kemana seperti itu? Dan itu dilegitimasi oleh peraturan Kapolri. Iya. Terus kalau tadi pertanyaan Bang Levi di awal tadi, terus ini mulainya dari mana ya? Iya. Siapa yang Saya juga lebih misal ya ini ya. Saya lihat ini mohon maaf ya, dengan segala hormat Pak. Kita perbaiki ini kan. kita cinta Polri kan? Ayo Polri ini ayo beri benahan seperti itu. Misalnya ini punya kekayaan, saya buka ya misalnya punya kekayaan 8 miliar, berikut sumber kekayaan Listio Sigit Prabowo. Itu masa sih cuma 8 miliar ya? Jadi ada tanya semua kan, yang besar itu yang bohong atau yang kecil yang bohong kan seperti itu. Kan kita mohon maaf Pak. Ya mohon maaf. Untuk kebaikan. Makanya mungkin lebih dari 8 miliar harga pasar kan? Harga pasar, NJUP-nya nggak nyampe. Nggak nyampe ya. Tapi harga pasarnya kan sampai gitu. Iya. Paling tidak, memang orang katakanlah yang dilaporkan NJUP karena itu yang real kan. Iya. Tapi kalaupun dia laporkan NJUP semua, 8 miliar itu kecil banget untuk hidup bermewah-mewah kira-kira untuk terlihat hidup bermewah itu ya kan? Iya Bang. Jadi luar biasa gitu, maksudnya artinya di sini melaporkan harta kekayaan saja tidak transparan ya kan? Atau yang dilaporkan hanyalah yang tadi yang gratifikasi nggak dilaporkan ya apa menggugurkan kewajiban gitu aja. Tapi kita juga harus adil, bukan hanya pejabat-pejabat di kepolisian, pejabat di penegak hukum lainnya juga seperti itu juga. Gila-gilaan. Ketika orang misalnya laporan kekayaan, dulu ada Kapolda di Sumatera ya, saya tahu, tapi saya nggak sebut namanya, 20-an miliar gitu, wah dianggap polisi paling tajir. Saya mikir sama harta sama nggak ada apa-apanya kalau 20-an miliar itu. Di kasus yang tadi Minasa kemarin, untuk operasi narkoba dia mengeluarkan 20 miliar, sementara kekayaannya 29 miliar. Itu lebih sadis lagi, lebih gak masuk akal lagi. Dan itu diakui sendiri loh, ya kan? Artinya mereka ini gimana sih? Bingung. Belum lagi mobil-mobil dinas mereka. Kalau tidak salah, mobil dinas itu kalau yang saya pahami dulu, kalau untuk kan gini, kalau Irjen itu eselon 1 ya dia. Kalau Brigjen dulu eselon 1 kalau nggak salah. Kalau Irjen ke atas itu eselon 1. Let's say kalau di eselon 1 di kementerian itu paling Camry kelasnya. Camry. Tapi mereka itu bisa mobil yang Land Cruiser gitu. Yang harganya 2M, 3M gitu. Dari mana? Kan negara kan nggak boleh melebihi plafon begitu. Iya kan? Mungkin kita kasat mata melihat mobilnya. Ini mohon maaf ya, mobil-mobil penegak hukum yang jenderal-jenderal itu kan, waduh, super mentereng semua kan? Bisa Land Cruiser, bisa apa kalau yang bisa yang BMW yang X5 gitu kan,
Bisa, pokoknya harganya 2-3 M. Nggak mungkin mobil Tutung ya. Iya, maksudnya nggak mungkin yang kelas 1 bawah 1 nggak ada gitu lah. Kan kalau nggak salah, kan kelas untuk S1 itu cuma Camry yang saya tahu. Iya. Camry itu di bawah 1 Camry M. kan, ya. Tapi saya lihat mobil-mobil mereka itu bisa 2M, 3M gitu loh. Iya. Ya saya hanya mengatakan, begitu kasat matanya, tapi kok nggak ada ya perbaikan governance-nya gitu. Ya, sekarang Jadi waktu saya jadi misalnya di BUMN, orang bilang wah enak ini. Enggak, saya mobil dinas nggak dapat, rumah dinas nggak ada. Jadi saya cuma pakai Innova aja, gue juga. Nggak ada mobil dinas, rumah dinas nggak. Ya cuma ada yang ada honor doang. Ya. Artinya nggak seindah yang dibayangkan juga dibandingkan pejabat-pejabat yang di negara yang gajinya nggak seberapa, tapi mewah sekali pendapatan lainnya gitu. Iya. Gitu. Kalau ngomongin penghasilan kawan-kawan di kepolisian ini kan tidak ada habisnya. Mereka selain mendapatkan penghasilan resmi, memang ada penghasilan yang abu-abu ini, Bang. Kalau yang abu-abu sih itu masih bisa kita terima ya. Karena salah satu contoh mereka mempunyai usaha, terus kemudian memberikan jasa pengamanan misalnya, itu kan mendapatkan honor-honor seperti itu. Nah, kita masih bisa tutup mata lah terkait dengan itu. Yang kita prihatinkan itu kan ketika mereka menggunakan kewenangannya, menyalahgunakan kewenangannya itu kan Pak, untuk goreng kasus itu yang lebih parah. Karena saya lihat pernah misalnya ada skenario begini. Ini katanya waktu ya istilahnya samboisme ini kan. Misalnya ada kasus X, ya kan, korupsi. Lalu yang dikorupsi katakanlah cuma 100 M, ya kan, tuduhannya. Tapi dia punya kekayaan 1 atau 2 triliun, ya kan. Yang disasar 1-2 triliun itu dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Orang kaya begitu misalnya, satu model samboisme itu misalnya. Jadi ketika menyasar itu ya sudah mulai. Nah, nego-nego kan. Dia berapa persen sih? Kalau enggak ya TPPU semua. Ya. Itu yang begitu-begitu itu. Ya, terus kalau terjadi seperti itu, kita lapor kemana gitu kan, Bang? Kalau kita lapor malah kita kena kan, jadi repot. Ya, kasus Sambo ini. Iya, kita bersyukur benar, Bang. Iya, kita bisa tunjuk Sambo nggak apa? Benar. Masalah Sambo. Tapi begitu nanti dia sudah surut semua, kita main tunjuk-tunjuk lagi. Aduh, masih kita bisa entah diapakan. Apalagi. Mantap. Terima kasih. Siap. Ini gula arennya kan. Ini produksi sendiri nih, Bang ya. Kita ini Siap. Jadi, nah yang seperti ini. Tinggal lihat dulu gula arennya. Kalau tertarik sama gulanya, karena ini ada gulanya. Ya, saya suka yang pahitan malah. Ya memang. Minum kopi begitu. Bukan kopi pahit. Memang kopi. Bukan kopi pahit, memang ini kopi lah. Kita minum kopi pahit itu nggak ada. Kopi ya pahit. Jadi cangkirnya itu asal. Harus sama apa Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya gini, saya membayangkan kalau Bro Bambang, let's say bukan menjadi Kapolri tapi jadi presiden, ya kan? Daripada kita gerundel nggak karu-karuan, ya kan? Saya kira nggak akan pernah selesai juga, dan tidak akan ada political will untuk memperbaiki kalau kita part of the problem, kita bagian dari masalah, kan begitu? Betul. Karena itu kita harus lakukan katakanlah perombakan institusi besar-besaran untuk menjaga good governance-nya kan, dan clean government. Sekali lagi karena kita cinta, kita pengen polisinya profesional, tapi negara masih gaji yang segede-gedenya, ya kan, dia nggak main lagi. Kira-kira kalau misalnya Bro Bambang jadi presiden, ya kan, saya silahkan untuk berimajinasi ya biar saya istirahat ya kan. Apa yang mau dilakukan terhadap institusi kepolisian dari A sampai Z, nah itu aja saat ini ya, pokoknya dengan pemikirannya dan nggak usah pedulikan undang-undang. Saat ini potong semuanya, Bang. Ya, potong semuanya. Kapolri kan kita belajar dari Kapolri. Kapolri kemarin sudah presiden memotong generasi kan. Kalau dengan kasus-kasus yang saat ini terjadi ya potong generasi. Jadi potong bintang 3, bintang 2, bintang 1, silahkan pensiun dini, kita tata lagi, kita tata ulang, aturan-aturan main ditata lagi, peraturan-peraturan yang masih memberikan celah kita perketat lagi, seperti itu. Kalau tidak, tanpa ada itu, ya mereka adalah bagian masalah.
1, 2, 3 ini mereka juga produk dari sistem yang salah gitu loh. Makanya kalau pengen benar-benar bersih, ya rombak sistemnya berbarengan dengan melakukan seleksi terkait produk-produk yang di internal ini gitu. Produk-produknya apa ya? Perwira-perwira tinggi ini mereka adalah produk sistem yang sudah sangat rusak ini gitu. Ya itu kan baru reformasi yang sifatnya orang ya. Tapi saya belum lihat reformasi strukturalnya apa. Artinya kan itu kan cuma ganti orang. Ini kan kita jadi presiden, Bang. Iya jadi presiden. Presiden potong itu kan bisa. Kita tidak perlu. Kok cuma itu doang? Kasih jabatan presiden kok cuma ya belum dong. Setelah itu kan undang-undang. Ayo kita usulin undang-undang, ganti undang-undang. Seperti itu. Tapi nggak usah bilang undang-undang. Itu kan nanti gini, ketika kita bicara mengenai gini-gini nanti baru ujungnya undang-undang. Aku ganti undang-undang itu soal. Tapi ini bro, saya akan jadi presiden. Dan ada anak buah presiden yang bernama Kapolri dengan jajaran bawahnya. Kita nggak bilang jaksa dan lain sebagainya. Nah, satu tadi potong generasi. Berarti semua bintang 1, bintang 2, bintang 3 pensiun. Yang ditinggalkan cuma Kapolrinya doang. Bintang 4 selanjutnya kan. Sekarang suruh nata dulu nih. 321 ini bersihin dulu. Setelah kamu kalau nggak bisa nata bener-bener, ya tetap aja pucuk pimpinan harus ada kan, Bang. Nah, gitu. Artinya kan 1, 2, 3 bersihin dulu. Seperti itu. Kalau nggak mau kamu kasih deadline sekian nggak bisa nyelesain ini, nggak bikin reformasi ini tuntas, ya sudah. Memang waktunya ada mengendorse dari instansi lain juga nggak apa-apa. Itu kewenangan presiden kok. Mungkin dari jenderal TNI misalnya yang memiliki visi yang lebih bagus untuk menata, kenapa enggak? Bukan hanya dari TNI, dari manapun silakan. Jadi satu potong generasi. Lalu berikutnya apa? Yang kedua? Rombak peraturan instrumen-instrumen ada di kepolisian. Rombak instrumen yang ada di kepolisian. Pembagian kewenangan, fungsi kontrol tadi. Tapi sebenarnya terus terang saja, saya merasa kok aneh ya. Polisi ini kok bisa bikin regulasi sendiri ya? Undang-undangnya memberi kewenangan itu, Bang. Itu ujung-ujungnya ke situ, Bang. Maksud saya, kita harus membedakan regulasi. Misalnya KPU, itu bukan ketua KPU yang bikin regulasi, tapi KPU sebagai lembaga. Benar. Kemudian misalnya, tapi menteri dia bikin regulasi. Tapi jangan lupa menteri kan memang pembantu presiden secara langsung, ya kan? Untuk internal. Iya. Tapi peraturan menteri kan keluar juga kan, peraturan menteri misalnya. Walaupun sebenarnya saya mengusulkan jangan ada peraturan menteri yang sifatnya eksternal, tapi kan baru ke depan. Yang ini kan yang jadi masalah adalah dia bisa bikin peraturan sendiri, dia laksanakan sendiri, dia awasin sendiri gitu ya. Sanksinya dia berikan sendiri gitu. Ya kan? Nah, oke lah, baru 2 poin kan. Meninjau ulang aturan yang ada, ya. Termasuk apakah produk itu bisa dikeluarkan apa enggak, kira-kira gitu. Oke, ketiga apa, Bro? Tambah lagi lembaga pengawasan, Bang. Tambah lembaga pengawasan? Iya. Pengawasan eksternal atau eksternal lah. Kalau internal sekarang semua internal sudah ada. Eksternal kan sudah ada. Kompolnas ya, kalau sekarang dianggap Kompolnas itu sebagai lembaga pengawas ya harus diperkuat. Berikan kewenangannya lebih. Dibuat yang baru atau diperkuat di situ aja? Bisa baru lah, lebih baik yang baru. Itu. Masalahnya dengan Kompolnas, kan Kompolnas itu sebenarnya kan nggak ada masalah secara struktural, bahkan ketuanya Menko Polhukam. Yang notabene di atasnya ya slightly lah. Iya. Kan polisi di bawah koordinasi Menko Polhukam kan? Iya, kan kalau kita melihat fakta-fakta di lapangan, peran Kompolnas itu apa sih? Kewenangan yang diberikan hanya memberikan saran-saran saja. Iya, saran, masukan-masukan pada presiden untuk mengganti Kapolri, usulan nama Kapolri, kemudian perbaikan untuk internal. Saran, tidak diberikan kewenangannya lebih untuk menegur atau kalau begitu nanti ribet dong. Siapa yang bisa mengendalikan Kompolnas nanti kalau dia bisa menegur, bisa memecat atau apa? Bang, Polri kan punya alat. Kalau dia macam-macam, ada unsur penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri. Kalau ini artinya kan juga saling mengawasi antara Kompolnas dan Polri kan. Polri mengawasi Kompolnas juga mengawasi Polri kan gitu. Kalau check and balance seperti itu terjadi, ya kita bisa berharap lebih bagus gitu. Pengawasan berarti tidak perlu pengawasan yang baru ya? Ya, nggak perlu lah. Kompolnas harus berkuat lah. Dengan menambah menambah komposisi dari publik gitu. Menambah pihak luar. Tapi saya membayangkan, Bro ya, banyak pihak luar yang terlibat, tapi dia nggak cukup punya wibawa loh.
Itu kan ketika berhadapan dengan jenderal atau apa. Itu kan problem integritas ya bang. Saya kira bukan problem integritas, tapi problem orang yang direkrut. Ya, iyalah. Yang direkrut terlalu junior. Ya, dia nggak mau anak ini kan ibaratnya orang yang sudah mengalami jenjang kepangkatan yang luar biasa. Luar biasa. Tiba-tiba Kompolnas itu kemarin sore yang diangkat, ya nggak dilihat lah. Ya kayak Bawaslu lah misalnya. Ya kan? Ketuanya misalnya anggotanya anak kemarin sore yang dihadapi calon-calon presiden masih kebangkutan kira-kira begitu yang sudah oke punya kan. Saya membayangkan mereka berhadapan aja minder jangan-jangan. Menurut saya mungkin senioritas itu penting juga untuk ngawas. Jadi kalau memanggil orang itu berwibawa nih. Benar ya. Kalau di internal kayak kasus Verdi Sambo ini, dia junior udah level tinggi, tapi bawahnya ya hilang. Ketika ada kasus Ismail Bolong, ya sudah rekomendasi perbaiki manajerial ya, udah tutup semua kan seperti itu. Baru dia nggak itu buka-buka setelah dia jadi terdakwa kan. Iya, oke. Seperti itu. 3 ya, apa lagi? Baru 3. Sebanyak-banyaknya, berpikir sebanyak-banyaknya. Apa ya, Bang? Perbaikan. Soal rekrutmen pendidikan saya rasa memang harus ada perbaikan ya, tapi secara normatif sudah cukup bagus lah. Mungkin menambah kesejahteraan itu yang lebih yang memberikan dampak, meskipun sekarang sudah cukup bagus juga sih. Menambah kesejahteraan cepat ya. Jadi mulai dari satu potong generasi ya kan, setelah sebelumnya dikasih kesempatan untuk katakanlah dia rekrut ulang atau apa dilihat dulu ya. Benar. Yang kedua itu pengawasan eksternal. Yang kedua itu perbaikan peraturan. Yang ketiga pengawasan ditambah. Yang keempat tadi meningkatkan kesejahteraan. Yang kelima merit system. Ya, merit system dalam pengisian jabatan. Itu pendidikan nggak penting apa? Ya pendidikan sekarang ya itu bagian dari merit system. Enggak juga, karena ada yang mengatakan bahwa kurikulum polisi ini kok masih memunculkan militer. Contoh misalnya kemarin tuh ada yang baru Bintara kan, apa namanya kalau Bintara itu? Pendidikannya? Ya, cabang calon dari SPN kan ya. Pokoknya pendidikan calon Bintara. Calon Bintara lah. Ya. Apa itu AIDA ya? Brigadir, Brida. Nah, yang di Medan kemarin, dia bawa perempuan, bawa pacarnya, main di hotel, lalu kemudian nyerang rumah sakit, dibawa rombongan. Saya membayangkan ya, ini selama pendidikan diajari cara tentara atau diajari sebagai pelindung dan pengayom masyarakat kan harusnya kan polisi itu ketika keluar pendidikan kan dia menjadi welas asih kan, maksudnya itu betul-betul dia melihat masyarakat itu sebagai teman yang harus dilindungi, kan bukan masyarakat sebagai musuh yang perlu dihancurkan kan, kira-kira begitu. Iya memang, tapi kalau melihat dalam kasus Wedan atau para adik-adik kita dari lulusan-lulusan yang masih arogan seperti itu saya rasa bukan masalah pendidikannya kan, ini masalah kultur kelompok ya, seperti itu saja. Kultur kelompok itu diciptakan dari pendidikan. Enggak. Ini maksud saya dalam pendidikan kurikulum itu kan enggak tentunya tidak Korsa itu tidak dibentuk seperti itu. Nilai-nilai humanis, nilai seperti itu tetap harus dikembangkan gitu loh. Contoh misalnya, mereka kan masih menyebut siap jenderal, siap. Ini kan kayak jadi kayak militer kan? Iya, gini setelah Undang-Undang 2 tahun 2002 itu turunan ini kan ada peraturan pemerintah kan, peraturan pemerintah 1 terkait tahun 2003 terkait kedudukan Polri sebagai aparatur sipil negara begitu. Dalam Polri ini kan ada dua pegawai kan. Satu profesi Polri, satunya ASN seperti itu. ASN novel seperti itu. Kemudian turunan dari peraturan itu ada peraturan terkait dengan disiplin etik dan disiplin Polri, anggota kepolisian. Tapi sebenarnya ini juga harus merujuk terkait PP disiplin aparatur sipil negara kan seperti itu. Peraturan Kapolri yang terkait etik dan disiplin ini tidak mengacu pada disiplin aparatur sipil itu gitu. Makanya ini malah mengadopsi gaya-gaya militer gitu loh. Mereka masih melakukan ada sidang, ada disiplin gitu loh. Sebenarnya mengacu pada peraturan sipil. Salah satu kasus PTDH yang beberapa waktu ini PTDH itu pemberhentian tidak dengan hormat pada personel yang melakukan obstruction of justice.
ini seharusnya kan mereka tidak, Kapolri tidak bisa melakukan PDDH gitu loh. Iya. Mereka dalam sidang itu loh, dalam sidang etik itu tidak melakukan PDDH. Sidang etik itu maksimal memberikan sanksi demosi gitu. Demosinya apa? Memecat dari profesi Polri. Tetapi sebagai pegawai negerinya, presiden yang bisa memberhentikan kan. Seperti itu. Nah, kalau sekarang ini rancu loh. Pemecatan itu harus hemat saya harus didahului dengan vonis pidana. Kalau terkait dengan pelanggaran pidana. Tapi fakta-faktanya kan tidak. Kasus Napoleon, kasus Botocino. Karena mereka itu bukan kayak anggota KPU ya kan, atau anggota Komnas HAM yang memang direkrut untuk jabatan itu kan. Mereka ini kan pegawai. Pegawai. Gitu. Ya peraturan ini yang mengadopsi militer ini akhirnya ya kulturnya ya masih sama. Nah itu jadi intinya adalah berarti kepentingan untuk mengubah kultur. Ya merubah kultur. Tapi kultur. Awalnya kan harus dari struktur dulu dan itu tadi kan. Jadi mengubah kultur militer ke kultur sipil. Itu poinnya di situ. Apalagi kemudian yang paling penting yang mungkin terlintas. Ya kultur tadi yang paling poin paling utama ya kultur tadi. Ada yang mengatakan misalnya bagaimana kalau polisi nasional itu tidak usah dipertahankan. Jadi kan orang menganggap bahwa ini gurita kepolisian itu gila-gilaan dari Sabang sampai Merauke. Padahal kan kebutuhannya kan nggak begitu. Masa urusan misalnya nganter, misalnya menyeberangkan nenek tua itu masih anak buah Kapolri juga. Dia mengatakan ya bedakan lah dengan polisi yang bertindak sebagai pelindung dan pengayom masyarakat sama yang bertugas untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Itu dua hal yang berbeda. Satu ya kerjanya ya main di kampung-kampung kan. Babin Kamtibmas itu. Ya kayak begitu kan. Fungsi sosial lah. Fungsi sosial. Nah itu masa disatukan. Ini ada orang mengatakan misalnya apakah perlu dibentuk polisi nasional secara masif seperti ini? Apakah polisi nasional itu kayak FBI aja untuk serious crime saja atau special crimes gitu? Ya memang harus ada pemilahan ya. Tidak semua anggota Polri itu penyidik kan sebenarnya seperti itu kan. Mereka yang sampai sekarang berapa dari 500.000 anggota berapa sih yang memiliki sertifikasi penyidik kan seperti itu. Memang di situ mungkin perlu perombakan kelembagaan ya bang. Teman saya Taufik misalnya Dr. Taufik mengatakan yang penyidik itu sebenarnya harus disatukan ke dalam departemen penyidikan. Kalau sekarang kan kementerian ya. Katakanlah kementerian penyidikan. Kalau sebenarnya lebih enak ngomongnya departemen kan. Beda departemen sama kementerian itu sebenarnya ada ya. Kalau di Amerika kan Department of Justice, tapi bisa juga Ministry of Justice. Jadi departemen itu bisa saja bagian dari kementerian ya. Misalnya departemen penyidikan. Nah departemen penyidikan itu menampung semua penyidik. Kan penyidik itu kan tidak hanya dari kepolisian. Ada dari kejaksaan, ada dari PPNS. Cukai. Penyidik pegawai negeri sipil. Iya kan? Jadi disatukan di dalam satu departemen penyidikan di bawah misalnya terserah apakah menjadi lembaga tersendiri ya kan ataukah di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Tapi kalau di bawah Kementerian Hukum dan HAM terlalu besar. Hukum dan HAM saja udah gila-gilaan. Nah, dia jadi lembaga tersendiri tapi fungsinya adalah penyidikan dan penahanan. Mereka yang berhak menahan misalnya kata. Sementara fungsi Kamtibmas itu yang nggak usah diberat-beratin kan kualifikasi untuk menjadi Kamtibmas sama kualifikasi untuk menjadi penyidik itu kan beda banget. Ini pakai scientific approach dan lain sebagainya. Kalau ini kan ibaratnya lebih mengandalkan sosialisasi, mengandalkan fisik dan lain sebagainya. Yang barangkali gajinya juga beda juga. Kalau ini barangkali yang bisa rekrut sampai doktor segala yang di departemen penyidikan itu. Kalau ini kan cukup taman SMA atau S1 misalnya. Bukan beberapa tahun yang lalu ya. Konsep community of policing itu kan sebenarnya di situ kan. Sebenarnya kalau hemat saya sih tidak perlu merombak sedrastis itu ya. Hanya pembagian kewenangan saja dan polisi tidak perlu istilahnya kalau orang Jawa itu kemaruk serakah semuanya kemaruk itu udah bahasa umum kemaruk semua dipegang dia gitu loh. Ya tadi yang saya sampaikan di awal terkait security industri misalnya ya limpahkan aja lah ke pengamanan industri itu ke Satpam itu. Tapi kan semuanya diambil alih oleh polisi. Akhirnya capek sendiri. Fungsi-fungsi yang lebih penting, fungsi utama penegakan hukum, terus Kamtibmas itu. Sebenarnya fungsi utamanya perlindungan masyarakat. Iya, fungsi itu malah terabaikan itu. Jadi orang kalau lihat polisi takut sekarang. Bukan takut bang sekarang kalau saya
Oke, orang aja bener bang, gitu. Apa ya? Sama mual, sebal gitu loh. Kita apa? Lihat bagaimana kawan-kawan di masyarakat ketika apa itu meneriaki ketika kasus Sambo kemarin meneriaki kawan-kawan di kepolisian, Sambo, kawannya Sambo. Kan kasihan dan miris saya. Saudara saya ada anggota kepolisian. Yang mereka yang polisi komunitas, tapi kan kalau kita bisa tiba-tiba kita dapat panggilan dari Barreskrim, apa kan? Kita takut juga kan? Iya, takut kita karena tadi yang saya bilang, karena digabungkan fungsinya antara pelindungan pengayoman masyarakat, Kamtibmas dan penegakan hukum bergabung jadi satu. Kita nggak tahu ini wajah yang mana muncul. Benar. Kalau tadi misalnya departemen katakanlah penyidikan, kita tahu kalau dari institusi itu ini urusan serius semua. Kira-kira gitu. Kalau ini kan enggak, pokoknya ada dari polisi itu kita tahu. Bahkan kadang-kadang apa itu Babin Kamtibmas memberikan surat panggilan itu ya. Waduh, udah deg-degan juga ini soal apa ini. Itu walaupun kita nggak bersalah ya, tapi kita tahu kadang-kadang ini itu polisi. Karena kita tahu kan mereka suka ngerjain. Kalau saya ngomong, dan Susnodo aja yang ngomong bahwa polisi itu suka merekayasa kasus. Iya, faktanya seperti itu bang. Bahkan lebih parah ini fakta, ini aktual ini bang. Seorang kawan pelaku MKM ya, pelaku MKM di daerah saya didatangi dari polisi wilayah lain, diberikan surat panggilan terkait perizinan merek. Apa sih apa yang dilakukan dia? Dia itu punya toko gitu loh. Jual beli Merdeka grosir, dipotong-potong setengah kilo. Kena juga. Dari polsek lintas daerah, kasihan banget itu. Ini gimana sih kawan-kawan? Saya terkait dengan itu, menurut saya bukan pemisahan tadi, Bang. Yang lebih diperkuat adalah pengawasan, kontrol dan pengawasannya. Jangan sampai ada polisi lintas lintas. Tapi nggak mungkin kalau kita melakukan pengawasan, lama-lama kita membentuk lembaga pengawasan itu gede banget. Kan contohnya gini, pengawasan yang paling bagus kan pengawasan struktural, dari bawahan, dari atasan ke bawahan. Tapi kalau misalnya nih, mohon maaf ya, Sapolda itu memang pelaku semua gimana? Gimana mau ngatasi? Let's udahlah, ini udah terbuka Sambo. Dia tadi propam, ya kan? Tapi justru dia pusat mafianya. Masih ada Kapolri, Bang. Kenapa? Masih ada Kapolri. Oh iya, tetapi ada Irwasim, ada Kapolri. Tapi maksudnya bukan dalam begitu. Maksud saya adalah ketika orang bicara mengenai pengawasan struktural itu, ya kan? Kan polisinya polisi adalah divisi propam. Nah kalau polisinya polisi aja begitu gimana? Dia kan satu pohon kan? Ya kan, satu pohon pengawasan internal kan ibaratnya. Eksternal nggak fungsi? Kan tadi perlu pengawasan eksternal. Artinya memperkuat pengawasan itu ya eksternal. Tapi eksternal kan paling cuma terhadap Sambonya. Tapi kalau terhadap pohon ke bawah sampai ke kan kalau kita lihat Satgasus Merah Putih itu kan dari Sabang sampai Merauke. Kemarin gini Bang. Kemarin saya sempat menyampaikan di beberapa media terkait semacam lembaga ombudsman di internal gitu loh. Jadi beberapa hari menerima pengaduan dari internal. Siapa sih yang melindungi personil di bawah? Kayak kasus kemarin di Sulawesi atau seorang anggota polisi yang menyampaikan bahwa semua pendidikan harus bayar. Terus kemudian juga ada seorang polsek yang menulis sarang pungli, sarang mafia, sarang pungli. Ini kan di internal sendiri juga ada problem gitu loh. Kepada siapa mereka mengadu? Secara struktur mereka harusnya mengadu pada di propam seperti itu. Kalau di propamnya pemain, siapa yang melindungi mereka itu? Kompolnas tidak sampai sekarang belum memiliki kemampuan untuk seperti itu. Kompolnas menurut saya cuma jadi sertifikasi. Sertifikasi aja. Karena Kompolnas tadi kan salah satu unsurnya mantan polisi. Kadang-kadang dia bintangnya nggak lebih tinggi daripada yang dia awasi. Satu bintangnya dari tinggi, terus bintangnya dapatnya dari mana kita nggak tahu juga kan? Gitu. Atau dia juga bermasalah. Dia bermasalah sebelumnya. Sementara yang lainnya dari NGO dia dipandang sebelah mata. Menko Polhukamnya nggak turun sehari-hari. tapi bersyukur ada Pak Mahfud lah dalam kasus ini, beliau mengawal lah. Cuma tahun 50 dia nggak sadar mengawal. Kalau sama sekali malah membubarkan itu. KM50 itu, soal KM50 itu menarik. Kalau KM50 itu kan saya menyampaikan bahwa ada kesalahan prosedur di situ kan, karena dalam penanganan sebuah surveillance ketika ada penangkapan seharusnya tidak dilakukan
penembakan seperti itu tetap harus diamankan. Kalau dia tidak mampu, ya harus meminta bantuan dari satuan lain terdekat itu. Masa tiba-tiba masuk di dalam mobil tiba-tiba menyerang ya ceritanya kita terima ceritanya kita gitu Pak. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Orang berapa tuh yang orang 4 yang menangkap 3 orang itu lewat lah. 3 orang. Satu nyopir. Lalu komposisinya sopir di depan satu, lalu satu polisi di tengah, sampingnya satu laskar, 3 di belakang. Sama aja dia menyerang. Iya, soalnya nggak masuk akal. Artinya kan sebelum diangkut ke polisi ya minta bantuan yang lain kan gitu. Mudah kan? Mudah lah. Polsek terdekat ada. Nggak ada gorgong. Polisi jalan raya juga ada, patroli jalan raya juga ada. Seperti itu. Itu yang. Atau misalnya, masa bahasa tali-tali aja kagak ada. Oke lah, itu sebenarnya kita kan gorgong kan. Iya, gorgong. Nah, tapi yang kasat mata itu aja nggak diselesaikan. Ya, hampir semuanya tidak terselesaikan kan. Makanya saya di awal tadi. Barangkali ada juga yang memang ini urusannya bukan urusan polisi. Urusan politik kan jadinya gitu Bang. Kalau urusan politik udah kita gendong di sana kan. Kalau enggak ya kita kasus Yosua-nya masih beruntung, bukan Yosua-nya beruntung, tapi kasusnya masih beruntung ini. Benar, sudah on track. Kalau kasus ini Presiden Jokowi ngomong kan transparan. Masyarakat kompak, tidak terbelah menjadi cebong kampret. Pokoknya semua internal pecah. Sehingga punya peluang untuk buka-bukaan, saling buka kartu. Tapi dalam kasus KM50, istana diam aja, masyarakat terpecah, ya kan? Karena menganggap ini, wah ini pantas dimatiin. Saya sedih loh terus aja. Ini manusia. Internalnya kompak, keep silent, kira-kira begitu. Yang lebih aktual sebenarnya yang baru sekarang ini korban lebih banyak. Kasus Kanjuruhan. Iya, Kanjuruhan. 130 nyawa. Saudara-saudara kita. Saya Arema Bang. Saya tinggal di Malang. Saya kalau cerita itu sedih Bang. Bener, waduh. Kalau itu Bambang harus dengarkan lagu dulu biar tambah sedih gitu. Tapi kita tidak bermaksud. Kenapa kesedihan lo ya? Ini lagu yang saya dedikasikan Kanjuruhan ya. Kepada Kanjuruhan dan KM50. Ini judulnya begini ya. Saya minum Bang. Iya, sambil minum. Lagunya begini, kita perdengarkan ya. Ini saya berusaha menyelami bahwa ini manusia, the right to life. Kalau di konstitusi itu hak hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, ya kan? Kalau mau dihilangkan ya harus melalui due process of law. Nggak bisa dengan kelalaian seperti ini. Lalu seperti kasus KM 50, 6 anak manusia meninggal, tapi nggak ada yang dihukum 1 hari pun. Bayangkan, dikenakan kasus pembunuhan, tuduhannya atau dakwaannya, tapi ditahan aja enggak. Giliran kasus pencemaran nama baik lah, atau penyebaran kebencian kah, cepat sekali ditangkapnya. Ditangkap dan ditahan ya. Kalau perbandingan Kanjuruhan kemarin itu yang dibandingkan dengan kasus gerbek esek-esek itu Bang. Kalau soal esek-esek kan cepat gitu kan. Soal 130 nyawa sampai sekarang nggak ada kabarnya. belum ada ini. Nah ini ya. Nah ini judulnya tragedi ini. Ini lagu yang baru. Ini lagu yang terakhir yang paling baru kita ciptakan sama Ogi ya. Mantap. Menggenggam nyawa, tak ada keadilan untuk mereka. Ratusan nyawa mati percuma karena gas air mata. Kanjuruhan jadi ladang rintihan. Kita semua menyaksikan, tak mampu menghentikan segala kisah berlalu begitu saja. Ibu berdiri menangis sedih, anak-anak bangsa saling memangsa. Tak ada kasih pada anak negeri, kau
Serma. Nah, itu loh. Catatan. Jadi kalau orang mendengarnya akan sedih ya, karena memang begitulah, bayangkan ya, satu manusia meregang nyawa, satunya mati percuma karena gas air mata kan. Nah, jadi memang kalau kita bicara ya semua nyawa anak manusia ya kan. Nah, dan semua sama, yang bertanggung jawab itu petugas. Karena mereka mati di tangan petugas. Kalau mereka mati di tangan penjahat, ya itu soal lain ya kan. Tapi mereka mati di tangan aparatur negara. Aparatur negara yang menghilangkan nyawa warga negara kan harusnya lebih cepat ditangani. Gitu, lebih mudah, lebih cepat ditangani, dan lebih sanksinya lebih berat dibandingkan penjahat yang membunuh, ya kan? Karena penjahat itu dia nggak punya kewajiban untuk melindungi dan mengayomi, ini kan punya kewajiban membayar negara dan lain sebagainya, tapi dia menghilangkan nyawa. Tapi ya itulah kemana kita harus mengadu ya. Kalau pemimpin mengapa begini? Kalau pemimpin mengapa begini? Ini awalnya kan Kanjuruhan jadi ladang pembantai, tapi saya pikir aduh nanti terlalu keras. Pada dasarnya mereka mau ya merintih pasti kan. Gitu. Oke, bro, kita lanjutkan ya sedikit lagi. Jadi sekarang ini apa yang harus setidaknya dalam jangka waktu dekat ini dilakukan? Tadi kalau kita bicara reformasi kan jangka panjang. Nah, yang paling kita harus lakukan dalam jangka waktu dekat ini. Iya benar. Dekat itu kira-kira sampai masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi, kira-kira gitulah. Sebenarnya terlalu lama juga, Bang. Terlalu lama lah, Bang. Sekarang 2024 1 tahun lagi sudah pemilu. Sekarang dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada kepolisian yang seperti saat yang kedudukan seperti saat ini. Kemarin katanya naik. Saya juga bingung dari mana ini ya. Naiknya dari mana seperti itu. Iya. Politik murah. Ya tapi kadang-kadang kan. Ya sudahlah gitu. Ya. Sudahlah. Karena di sini saya pernah bikin polling. Sebelum kasus Sambo, apakah Anda pernah percaya dengan institusi kepolisian? Jawabnya nggak pernah. Mayoritas nggak percaya. Tapi sebelum kasus Sambo itu mereka nggak percaya. Itu kan juga salah satunya dilihat dulu yang bikin survei siapa itu, Bang. Yang bikin survei Bang Refli ini gimana ini arahnya gitu. Iya bikin polling siapa gitu. Jelas. Oke, apa yang kalau saya sederhana untuk melihat itu, Bang. Mungkin ini sedikit ringan ya. Saya melihat dari milik Difumas yang di Facebook itu kita lihat saja yang jempol berapa, yang tertawa berapa, itu aja. Artinya ketika banyak yang tertawa, ya mereka tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian, apa yang disampaikan oleh kepolisian. Dalam waktu dekat ini kan kita bersiap untuk pesta demokrasi, untuk pemilu kan, Pak. Dengan tingkat kepercayaan yang seperti saat ini, ya berat. Makanya harapan satu-satunya saat ini ya Presiden turun tangan untuk menangani problem-problem kepolisian ini dengan langkah-langkah yang radikal lah seperti itu. Tentunya bukan meminta tidak meminta Kapolri, tapi memerintahkan Kapolri gitu. Ya selama ini kan ada kasus Sambo, kasus yang lain-lainnya, Presiden saya minta, Presiden kok minta, Presiden merintah. Makanya saya juga heran, kok Presiden kok minta? Iya. Presiden mesti saya perintahkan. Saya perintahkan gitu. Perintahkan Kapolri, artinya ketika ada perintah kan ada tingkat waktu kan. Ketika tidak ya sudah. Ya sebaiknya harus ada reformasi personil ini kan. Itu yang paling awal. Jadi reformasi personil kan maksudnya pimpinan lah. Kan formasinya harus ditata ulang, formasi pimpinan ini kan. Tinggal dibilangin aja perintahkan. Saya dulu pernah ya berpikir kalau saya jadi presiden, saya bilang gampang kok melakukan reformasi kepada polisi dan kejaksaan waktu itu. Saya tinggal bilang aja sama kan saya kan berwenang penuh untuk mengangkat Jaksa Agung dan Kapolri. Jadi begitu saya datang, saya bilang, oke, ya tugas Anda membersihkan lingkungan kepolisian dan kejaksaan dalam jangka waktu 1 tahun, dan setelah itu akan kita lihat kalau berhasil, terus kalau enggak Anda akan saya copot. Kan mestinya begitu. Tapi saya tidak tunggu 1 tahun. Itu threshold adalah waktu untuk menyelesaikan. Tapi evaluasi akan saya lakukan setiap bulan. Kira-kira gitu.
lapor, misalnya begitu. Kan tinggal begitu doang. Iya. Apa susahnya? Cuma itu kalau pemberi mandatnya itu, pemberi ordernya itu nggak ada konflik of interest. Ya. Kalau at the same time dia juga terlibat main belakang, ya ribet juga dia. Nanti paling cuma senyum doang, dia nyuruh kita bersih-bersih, tapi dia juga nih agak berat juga jadi. Iya, ya titipannya berat ya. Ya memang tarik ulur politik di tubuh kepolisian itu memang sangat tinggi kan Bang. Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum ini kan alat yang sangat efektif dalam main-main politik kan, seperti itu. Jadi saya kemudian tiba-tiba bicara tentang 3 terminologi yang mereka nggak bisa bedakan. Polisi itu alat negara, bukan alat politik dan bukan alat penguasa. Negara itu adalah masyarakat, warga negara, pemerintah dan wilayah. Dan komponen terbesar dari negara itu adalah rakyat. Makanya polisi itu pertama adalah pelindung dan pengayom rakyat, masyarakat, bukan pelindung dan pengayom kekuasaan. Kalau sekarang kan jadi pelindung dan pengayom kekuasaan ya. Pertama pelindung kekuasaan. Misalnya ada penghinaan terhadap pejabat publik, ya kan cepat sekali diprosesnya. Ya kan bahkan orang ditangkap ya apa. Tapi kalau penghinaan terhadap warga negara dicuekin aja. Bila perlu di warga negara yang tidak disukai dihina terus-menerus dan salah gitu kan. Ditakut-takutin. Iya, ditakut-takutin. Oke, jadi dalam jangka waktu dekat tadi ganti personil gitu ya. Karena personil sudah terlihat tidak mampu. Tidak mampu. Ini tidak mampu dan tidak mau ya, kan? Atau dua-duanya. Dua-duanya lah. Kalau mau ya pasti mampu lah. Kalau dia diberikan kewenangan, diberikan tongkat komando. Oke. Tapi untuk merubah hanya sekitar pucuk pimpinan saja ya berat kalau di level bawahnya masih sama. Makanya harus format ulang itu ya. Tapi bro ya, saya yakin loh kalau seandainya kepalanya itu bersih, nggak ada masalah. Ya, terutama masa lalunya ya. Jadi tidak saling tersandra. Mudah kalau dia langsung cepat kan komandonya kan bisa di jalan kan. Cuma dia harus pilih dulu orang. Yang pucuk pimpinannya kan Bang. Pilih orang dulu kan. Ya, pilih orang mainkan. Tapi kalau dia bagian dari masalah kan berat juga. Ya berat. Jangankan itu yang orang tahu biasanya bagaimana. Kan gini lah. Kalau kita bisa hidup dalam satu lingkungan, kita kan tahu masa lalu dia. Iya. Ini main pernah apa sih? Main. Apalagi ada orang yang kira-kira agak iseng, video-video dikumpulin, gitu. Kan beratnya sekarang kan politik saling sandra kan begitu. Kita nggak berani ngomong, kamu macam-macam nih videomu nih, ya kan? Ditunjukkan video dan dengan media sosial sekarang itu udah mati orang karakter assassination. Iya. Apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh polisi kalau soal kriminalisasi itu? Kita lupa bayar tempe goreng di warung bisa masuk juga. Ya bahkan saya pernah ada pengalaman sendiri rekayasa ada. Untung nggak berlanjut for the time being ya. Tapi saya lihat kok begitu ya. Hanya karena kita kritis dengan kekuasaan pemerintahan kok tiba-tiba kok sampai tega-teganya direkayasa kasusnya. Padahal kritik itu bentuk kecintaan kita pada negara ini kan. Biasanya hanya orang bersih, hanya orang yang nggak ada masalah yang bisa menerima kritik biasanya. Tapi kalau orang itu bermasalah, korup, memang dia kritik itu akan jadi ancaman bagi dia. Gitu. Jadi selama penegak hukumnya korup, memang dia kritik itu tidak akan pernah dia terima. Semua resisten. Iya, resisten kritik. Bro, silakan closing statement. Saya speechless. Apa yang mau ditanyakan lagi karena masalahnya kita tinggal tunggu aja namanya goodwill atau political will oleh kekuasaan karena rasanya kuncinya di manusianya, kuncinya di kemauan sesungguhnya ya. Kemauan goodwill ya. Goodwill. Political will atau goodwill. Kita mengkritisi kepolisian ini salah satu bentuk cinta kita kepada Polri gitu loh. Bagaimanapun juga lembaga ini harus diselamatkan dari unsur-unsur jahat baik di tubuh kepolisian maupun di eksternal. Pengaruh-pengaruh ini harus segera dikikis. Tapi kalau melihat perkembangan kasus-kasus yang menerpa kepolisian sampai saat ini yang seolah tidak ada ujung, tidak pernah ada penyelesaian. Makanya yang dibutuhkan saat ini adalah goodwill dari pucuk pimpinan negara untuk menyelamatkan kepolisian yang kita cintai ini. Dan kemudian dilanjutkan dengan political will, bukan hanya dengan sekedar retorika, tapi dengan langkah-langkah konkret yang bisa diterima semua masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat pada kepolisian ini benar-benar bisa pulih, apalagi menyongsong pesta demokrasi 1 tahun lagi. Makanya kita hanya berharap masyarakat tetap berharap Bang, Presiden turun tangan untuk menyelesaikan kasus-kasus di kepolisian ini seperti itu.
Iya, sebenarnya ya, akhirnya kita bersandar kepada yang namanya pucuk pimpinan tertinggi di Republik ini, karena kita merasa barangkali kalau hanya bersandar pada pucuk pimpinan lembaga, berat kira-kira reformasi kepolisian. Padahal kita rindu sekali pelindung dan pengayom masyarakat, di mana ketika kita diperlakukan tidak adil, kita bisa cari keadilan ya di tempat lembaga penegakan hukum. Tapi semakin jauh dari cita-cita reformasi ternyata faktanya. Jadi tadinya kita reformasi itu dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi warga masyarakat yang hidup dalam rezim represif baru. Sekarang ternyata kondisi tidak jauh lebih baik. Bahkan to some extent orang mengeluh sudah sulit ekonomi, tapi juga negara sangat represif juga terhadap orang-orang yang terutama berbeda pendapat dan kritis ya. Itu saja sahabat era sekalian, mudah-mudahan kita akan mendapatkan hawa segar ya pada tahun-tahun mendatang. Terutama kalau seandainya ada kepemimpinan baru politik, siapa tahu malah jauh lebih baik. Karena harapan kita begitu. Jadi itu bukan penghinaan. Memang harapan kita adalah pemimpin besok harus lebih baik dari pemimpin hari ini. Ya. Jadi pemimpin besok lebih baik dari pemimpin esok. Karena kalau tidak, namanya bangsa ini lama-lama hancur. Kalau kepemimpinan itu justru menjadi lebih buruk atau lebih agresif. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah.